れだけがほのかに消えてほしくなかったから、だから殺したのか。俺はほのかが消えるのが許せなかったから。だってもうあの子はどこにもいないから。みんな消えてし Hai halo para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal Minchan bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas, Minchan deh yang lemas. Oke, kali ini Minchan akan bahas anime yang berjudul Gleipnir. Sinopsisnya ini mengisahkan tentang Kagaya Shuichi, salah seorang siswa SMA yang berada di sebuah kota kecil. Shuichi memiliki kehidupan sehari-hari yang sangat membosankan, tetapi semuanya berubah saat Kagaya menyelamatkan teman perempuannya yang terperangkap pada kebakaran gedung. Di sisi lain, Kagaya berhasil menemukan kekuatan misterius yang bisa merubahnya menjadi seekor anjing berbulu. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita selengkapnya? Ya udah, yuk langsung aja Ichikiwir. ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Sang MC terlihat sedang berada di tempat misterius dan Shuichi mendapatkan koin dari vending mesin dan ia sedang menolong orang lain. Shuichi berada di dalam sebuah video usang yang gambarnya udah nggak jelas lagi. Esok harinya, ketika di sekolah, Shuichi dipanggil ke ruangan guru. Shuichi pun menolak surat rekomendasi masuk universitas dari sekolah. Sang guru bertanya mengapa Shuichi menolaknya dan Shuichi menjawab kalau dia sudah memiliki planning masa depan. Pak Guru pun menghormati keputusan Shuichi dan ia tak akan memaksanya. Pak Guru terlihat amat kepanasan, lalu Shuichi menghidupkan kipas angin agar sang guru merasa sejuk. そうか。加賀谷、何かやりたいことでも見つけたのか。心配するな。その辺も相談に。ありがとうございます。けどもう少しいろいろ考えてみたいんです。まあなんだ、この町から通うには遠いし、大学の近くで下宿なり一人暮らしするってことになるが。ええ、まあ嘘です。でもそれって別に。 Kemudian sang bocah pun meninggalkan ruang guru dan kembali ke kelas. Setelah itu, para bestie pun bertanya kepada Shuichi apakah ia menolak rekomendasi dari sekolah. Dan dengan santuy, sang bocah menjawab kalau ia telah menolaknya. Shuichi mengatakan pada kawan-kawan kalau ia mempunyai tujuan hidup sendiri untuk kedepannya. Selanjutnya, para siswa pun diminta ke lapangan untuk berolahraga di tengah teriknya sinar matahari. Shuichi melihat bangkai binatang di area lapangan dan pura-pura tidak peduli, namun Shuichi tidak tahan melihatnya dan ia pun segera membuangnya. Lalu ketika pulang sekolah, Shuichi piket di kelasnya dan ia bersama dengan seorang siswi. Siswi itu bernama Nana dan dia telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah. Nana pun memberitahukan kabar gembira itu pada Shuichi dan ia terlihat amat senang. Nana bertanya mengapa Shuichi menolak surat rekomendasi dari sekolah. Sang bocah hanya tersenyum pada si Neng tanpa menjawabnya. Malam harinya ketika di kamar, Shuichi merasa lesah dan gelisah. Kemudian dia pun memutuskan keluar rumah hendak membeli minuman dari vending mesin dan duduk di pinggir sungai. Shuichi pun memainkan game di HP-nya dan ia merasa kalau matanya kian lama semakin baik. Tak lama, Shuichi pun melihat sebuah rumah kebakaran dan ia pun hendak menghampirinya. Shuichi awalnya hendak memanggil 119 namun ia ragu dan Shuichi kemudian melihat seorang gadis berada di rumah terbakar itu dan ia tak sadarkan diri. Dikarenakan Shuichi mempunyai kekuatan berubah jadi monster, maka ia pun memilih menyelamatkan si Eneng. Ketika Shuichi bertransformasi menjadi maskot anjing, perubahan tersebut dilengkapi dengan resleting di belakang punggungnya. Serta kostum tersebut mempunyai senapan dengan daya yang kuat dan menariknya resleting di belakang punggungnya
ternyata dapat dibuka dan dimasuki oleh orang lain. けどまあこの体だから助けられたんだ。怪物お手柄ってところか。今回は役に立っただけよしとしよう。誰にも見られなかったし。 Ketika seseorang memasuki resleting tersebut, maka ia dapat mengendalikan kekuatan yang dimiliki oleh Shuichi. Setelah berhasil menyelamatkan si Eneng dalam wujud monster, Shuichi tiba-tiba pergi meninggalkan TKP dan gadis itu bernama Claire Aoki dan ia hendak menguji eksperimen mengenai monster. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Shuichi ketakutan dikarenakan insiden tersebut. Shuichi kehilangan smartphone-nya dan ia mengira polisi telah menemukannya. Kebakaran yang terjadi tadi malam telah diliput oleh berbagai media dan ketika Shuichi tiba di sekolah, ia disapa oleh Claire dan si Eneng mengatakan kalau sang MC adalah monster. Shuichi pun memilih pura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan Claire dan ia pun pergi berlalu. Tapi ternyata HP Shuichi berada di tangan si Eneng. Setelah pulang sekolah, Claire mengajak Shuichi ketemuan di atas loteng sekolah dan Shuichi pun menghampiri si Eneng dan bertanya maksud Claire mengatakan dirinya monster. Claire pun langsung mengatakan kalau ia salah mengenali orang lain. Claire memberikan HP Shuichi di pinggir loteng dan setelah itu si Eneng mendorongnya hingga jatuh ke bawah. Shuichi pun berubah menjadi sosok maskot anjing dan mendarat dengan selamat. Kemudian Claire memfoto sang bocah dan mulai mengancamnya. Oleh karena itu, Shuichi tidak bisa apa-apa selain mengikuti Claire. Ternyata Claire adalah junior Shuichi dan mereka satu sekolah. Claire kemudian membawa Shuichi ke rumahnya dan mereka akan membahas perubahan monster secara mendetail. Ketika di jalan, Claire bertanya mengenai koin pada Shuichi, namun sang bocah tidak mengetahui benda koin yang dimaksud si Eneng. Setibanya di rumah Claire, sang bocah pun mulai diinterogasi oleh si Eneng Saiko. Namun mereka kedatangan tamu tak diundang, seorang wanita bernama Hikawa. Hikawa bertanya pada Claire di mana ia meletakkan koinnya, dan Claire pun mengambil koin tersebut dan bertanya benda apa itu pada Hikawa. Hikawa tidak mau memberikan informasi pada mereka dan ia mengira kalau Claire adalah kolektor. Ketika Hikawa hendak melarikan diri, ia melihat sosok Shuichi telah berubah menjadi maskot anjing. Koinをよこせ。力と引き換えに。なんで僕が人殺しなんか動かないで。それじゃあ改めて最初から秀一殺しちゃダメよ聞きたいことがあるから当たり前だよ。 Shuichi pun menangkap Hikawa untuk diinterogasi si Eneng, akan tetapi semuanya nihil karena ternyata Hikawa mempunyai kekuatan bisa berubah menjadi monster. Hikawa bertransformasi dan mendorong Shuichi ke tembok hingga KO. Si Eneng amat syok mengetahui Hikawa adalah sosok seorang monster. Hikawa dulunya adalah gadis yang baik, tapi sempat dikeluarkan dari tim lari kompetisi dan dia pun menjadi putus asa dan depresi. Hal itu berarti akan membuat Hikawa kehilangan kesempatan beasiswa olahraga. Setelah mendapatkan koin dan keinginannya dikabulkan, Hikawa pun dapat kembali ke tim tetapi ia mulai berubah. Jika orang lain melihatnya dalam wujud monster, dia tak akan bisa berada di tim lagi. Jadi, Hikawa pun mati-matian mencari koin untuk mendapatkan keinginan lain dan bahkan siap membunuh untuk itu. Sini diperlihatkan ketika Hikawa berada di sekolah dan ia sedang berganti seragam di ruangan ganti. Para junior bergosip mengenai koin dan mesin vending mesin yang berada di pinggir sungai. Malam harinya, Hikawa mencoba melakukan trik itu dan ia menendang mesin tersebut. Hikawa mengira hal tersebut hanyalah hoaks belaka. Tiba-tiba muncul sosok pria dari mesin vending mesin dan ia mengucapkan terima kasih pada Hikawa. Dikarenakan si tomboy telah menemukan koin milik pria misterius bernama Alien. Alien adalah sosok monster yang berasal dari planet luar dan Alien menggunakan kemampuannya untuk mentransfer tindakan yang dia sebut memberikan keinginan kepada orang lain. Meskipun tidak ditampilkan dalam pertempuran, Alien terbukti memiliki bentuk monster yang dia ambil sebentar saat dihadapkan selama kisah balik. Wujudnya mirip dengan wujud monster Tadanori yang tinggi, berwarna hitam dan tampak seperti bilah senjata. Selanjutnya, Hikawa pun memiliki kekuatan yang aneh di dalam tubuhnya setelah bertemu dengan Alien. Saat di sekolah, Hikawa menjadi amat OP dan ia menjadi pelari terbaik.
Namun kesenangannya berakhir ketika tubuhnya berubah menjadi monster dan Hikawa pun mencari semua koin di pinggir sungai tetapi tidak ketemu. Lalu Hikawa mendengar pembicaraan Claire dan Shuichi dari bawah jembatan. Oleh karena itu, Hikawa mengikuti kedua insan hingga sampai di apartemen. Kemudian Hikawa mengajar Shuichi secara brutal tanpa henti dan si Neng pun menyemprotkan cairan ke wajah Hikawa hingga ia kesakitan. 顔も見られたし面倒だから殺すか消えな弱おら本当はコインだけ奪って帰るつもりだったけど秀一、今よ、やりなさい. Lalu Shuichi menggendong si Neng dan membawanya kabur dan Shuichi pun bertanya apa sebenarnya arti dari koin tersebut. Begitu juga perubahan monster yang terjadi pada tubuhnya, dan Claire mengatakan pada Shuichi kalau mereka harus mencari tahu kebenarannya. Tiba-tiba Claire menyadari ada resleting berada di belakang kostum maskot milik Shuichi. Si Neng mengatakan akan masuk ke dalam dan menyatu dengan Shuichi. Setibanya di dalam, Shuichi merasakan perasaan yang amat pilu di dalam diri Claire, begitu juga sebaliknya, mereka saling berbagi perasaan satu dengan lainnya. Tak lama, Hikawa pun datang menyerang mereka dan ia pun mencari keberadaan Claire. Hikawa tidak mengetahui si Neng telah bersatu dengan Shuichi dan terjadilah pertarungan sengit di arena dan mereka terlihat sama-sama OP. Awalnya, Claire belum terbiasa menggunakan maskot tersebut melawan Hikawa. Namun dengan berjalannya waktu, Claire mampu membantai Hikawa hingga KO dan melihat hal tersebut, Shuichi amat kaget dan ia tak menyangka Claire mampu membunuh orang lain. Seminggu kemudian, tidak terjadi hal apapun mengenai kabar Hikawa dan Shuichi terlihat sedang menjauhi Claire dikarenakan ia amat psycho. Namun si Neng tak peduli, ia malah nyamperin Shuichi di kelasnya. Setelah itu, mereka pun ngobrol mengenai pembunuhan Hikawa yang terjadi malam itu. Shuichi meminta agar Claire tidak menemuinya lagi karena ia tidak menyukai sikap si Neng. Kemudian, kedua instan itu pergi ke sebuah gedung dan melanjutkan pembicaraannya. Shuichi mengatakan kalau ia tidak menginginkan kekuatan aneh yang berada di tubuhnya. Shuichi meminta agar Claire tidak memaksanya menggunakan kekuatan tersebut dan si Neng mencoba meyakinkan sang bocah kalau ia akan melindunginya. Claire mengatakan jika Shuichi mati, maka ia pun akan mati juga. Shuichi hendak mengetes Claire dan tanpa pikir panjang, si Neng terjun dari lantai atas ke bawah. Sang bocah pun auto berubah menjadi maskot anjing dan ia menyelamatkan si Neng. Claire curcol mengenai sosok kakaknya yang menghilang pada Shuichi. Sebelum sang kakak pergi, ia meninggalkan sebuah koin padanya, dan Claire menduga kakaknya adalah sosok monster sama seperti Shuichi. Kakak Claire bernama Elena Aoki, dan ia dahulu memiliki kepribadian yang baik, namun tiba-tiba sang kakak berubah menjadi sosok yang berbeda. Elena adalah sosok psycho dan seorang pembunuh, dia tidak memiliki keraguan untuk membunuh orang tuanya sendiri. Elena tidak merasakan apa-apa setelah melakukannya dan ia amat berpengalaman. Tidak hanya itu saja, Shuichi dan Claire menyadari kalau indera penciuman bahwa Elena telah melakukan sejumlah pembunuhan yang mengerikan. Hal tersebut pun membuat mereka berdua ketakutan dan berpikir bahwa Elena memang monster sejati dalam segala hal. Untuk semua kegilaan emosionalnya, Elena masih memiliki kejernihan yang tersisa karena dia masih merasakan cinta. Ternyata, sang kakak telah bertemu dengan sosok alien dan dia menggunakan koin untuk meminta sesuatu. Elena meminta pada alien agar ia bisa bersama seseorang yang dikaguminya. Cindy perlihatkan alien sedang memainkan koinnya di tengah hutan. Alien membutuhkan manusia untuk bisa mencapai keinginannya. Oleh karena itu, manusia yang menemukan koin akan mendapatkan kekuatan monster dan keinginannya dapat dikabulkan. Berpindah pada apartemen Claire, kedua insan sedang mencari tahu mengenai sosok monster di tubuh Shuichi. Oleh karena itu, Shuichi dan Claire bersatu untuk melatih kekuatan mereka. Dan setelah itu, si Neng meminta Shuichi mencium aroma seragam kakaknya. Claire juga meminta Shuichi agar menemukan Elena setelah mengetahui aromanya. Ketika Shuichi mencium aromanya,
Ia merasakan kalau kakaknya telah membunuh ratusan orang. Terdapat bau darah dari berbagai orang dan hal itu pun membuat kedua Inshan amat syok. Akan tetapi, Suichi bertekad untuk menemukan Elena agar ia mengetahui rahasia di balik koin. Si Eneng pun amat senang mengetahui kalau Suichi mau membantunya. Setelah itu, Suichi dan Claire belanja ke swalayan membeli perlengkapan mata-mata. Kemudian mereka berdua mencari base camp untuk melakukan pengintaian dan 3 hari telah berlalu, namun kedua insan belum juga mendapatkan petunjuk sama sekali. Sang bocah pun bertanya, apakah Claire yakin Elena telah membunuh kedua orang tuanya? Claire mengatakan kalau ia tidak melihat langsung kejadiannya. Ketika Claire pulang sekolah, rumah mereka telah dilalap oleh si jago merah, lalu sang kakak telah berubah menjadi monster dan ia berada di sebelah orang tuanya yang telah mati. Selanjutnya, Suichi pun bertanya, apa yang akan dilakukan Claire setelah bertemu Elena? Claire pun menjawab, kalau ia hendak bertanya mengapa Elena tega membunuh kedua orang tua mereka. Setelah itu, Claire pun mengatakan kalau mereka akan pindah base camp besok hari. Claire berniat mencari keberadaan sang kakak di dalam mall. Suichi mengatakan kalau ia ingin menonton film dan mumpung mereka akan pergi ke mall, si Neng pun menyetujuinya dan meminta Suichi agar tidak memilih film horor. Selang beberapa waktu, Suichi pun mencium aroma seorang wanita yang baru turun dari kereta api. Suichi langsung berubah menjadi maskot anjing untuk menemukan kakaknya Claire. どうしたの？いきなり変身なんかして。女の人、ホームの方いる。見つけたのね、姉の匂いのするやつを。 Seneng pun auto sigap masuk ke dalam tubuh Suichi dan ia hendak membunuh Elena, namun Suichi meminta agar Claire tidak termakan emosinya karena mereka adalah saudara. Claire tidak peduli dan ia hendak membunuh Elena. Claire pun membidik kaki Elena dan hendak menembaknya, tetapi dihentikan oleh Suichi sehingga tembakannya meleset. Kemudian Elena sadar kalau ia akan dibunuh oleh seseorang dan Elena pun berubah menjadi sosok monster dan ia telah berpindah ke belakang Suichi. Tiba-tiba, Elena di luar kendali dan ia berubah kembali menjadi sosok manusia. Elena menyadari kalau maskot anjing ingin membunuhnya, oleh karena itu ia pun mengajak Suichi untuk berpindah tempat. Suichi dan Claire auto shock melihat sikap Elena yang baik berbeda dari gambaran mereka. Setelah pindah tempat, Elena mengatakan kalau ia siap dibunuh oleh sang monster. Elena mengatakan kalau ia tahu siapa sebenarnya monster yang di dalam maskot tersebut, dan Claire pun amat kesal dan memasang aba-aba hendak menyerang Elena. Si Eneng mengira kakaknya telah mengenali sosok Claire sebenarnya dan ia amat kesal. Claire teringat insiden yang kakak yang telah membunuh orang tuanya. Claire pun ingin membalas perbuatan sang kakak yang telah menghancurkan keluarga mereka. Akan tetapi, Elena mengatakan kalau ia telah membuat Suichi berubah menjadi monster, maka Suichi pun berniat membunuh Elena dan ingin balas dendam. Kedua insan terkejut mendengarkan ocehan Elena barusan dan Suichi syok berat bagaimana bisa Elena berubah sang monster dari seorang bocah. Elena pun merasakan sosok wanita berada di tubuh Suichi dan ia sangat emosi. Sepertinya Elena sangat menyukai Suichi dan ia tak rela wanita lain bersamanya. Elena pun bertransformasi menjadi monster dan membelah kostum maskot Suichi. Elena mengatakan kalau ia tak rela wanita lain bersama Suichi. もしかして今秀一君の中に女がいる？今女の人の声がしませんでした？ Selanjutnya Claire menggunakan pistolnya menyerang Elena secara bertubi-tubi. Akan tetapi, serangan itu tidak berhasil melukai Elena. Claire begitu frustasi, ia terlihat amat sedih, penuh amarah kekecewaan dan dendam kepada Elena. Claire pun mengambil kesempatan untuk membogem Elena, namun dirinya lah yang dibogem oleh Elena sehingga Claire terkapar. Kemudian Elena merasa heran mengapa Claire memakai baju Suichi. Tujuan Claire memakai milik Suichi supaya bisa membunuh Elena dengan mudah. Elena bertanya mengapa Claire ingin sekali membunuh dirinya. Alasan Claire melakukannya untuk membalaskan dendam kematian orang tua mereka, sebab Elena lah
pembunuh kedua orang tua mereka. Akan tetapi, Elena ngeles, ia mengatakan kalau kedua orang tua mereka meninggoy karena kecelakaan gas. Bukannya Claire sangat tidak menyukai kedua orang tua mereka, ayah mereka selalu bersikap kasar kepada Claire dan juga Elena. Begitu juga dengan ibunya yang selalu berselingkuh dengan lelaki muda yang bekerja di perusahaan ayah mereka. Bahkan, Claire sendiri mengatakan kepada Elena perbuatan orang tua mereka dengan perbuatan orang tua seperti itu seharusnya pantas mati. Lalu Elena bertanya, apakah Claire masih menyimpan koin pemberiannya? Dan ternyata, koin tersebut sudah dibuang oleh Claire, makanya Elena memberikan koin baru kepadanya. Elena sekarang tidak perlu mendapatkan perlindungan dari Claire, sebab Elena sudah bisa melindungi diri sendiri. Dan sekarang, Elena lah yang akan gantian menjaga Claire. Elena pun menyuruh Claire menggunakan koin pemberiannya dengan baik, dan setelah mengatakan itu, Elena pergi berlalu meninggalkan Claire sendirian. はい、私です。はい、はい。それを持って国道沿いの潰れたラブホテル行ってみて。そのコイン大事に使ってね。本当によ。 Kemudian Claire bangun lalu mengambil pistolnya kembali. Claire merasa putus asa, ia tidak bisa menepati janjinya dengan Shuichi. Claire pun kemudian ingin bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya, dan ketika Claire ingin menembakkan dirinya, tiba-tiba suara Shuichi keluar menghalanginya melakukan perbuatan itu. Shuichi ingin Claire tetap hidup, dan seketika Claire pun menangis. Claire tidak menyangka Shuichi masih hidup dan ia pun langsung memeluk kepala monster boneka itu sembari menangis haru. Lalu Claire membawa kepala monster boneka Shuichi ke hotel cinta yang sudah tidak terpakai lagi dan di sanalah Claire bertemu dengan alien. Sewaktu melihat koin itu, alien merasa senang dan ia akan membantu menolong Shuichi. Awalnya Claire merasa ragu, ia tidak percaya kalau alien bisa menyembuhkan Shuichi. Akan tetapi Shuichi berkata, hanya alienlah yang bisa menyelamatkan dirinya, dan Claire pun dengan terpaksa memberikan kepala monster boneka Shuichi kepada alien. Alien melihat keadaan kepala boneka monster untuk memastikan kondisi Shuichi, dan ternyata Shuichi masih bisa diselamatkan. Kemudian alien pun meminta koin kepada Claire, tetapi ia tidak mau memberikannya kepada alien. Dikarenakan untuk menolong Shuichi harus memakai koin, lantas Claire pun memberikannya. Dengan koin tersebut, alien dapat mengambil sebuah minuman lalu diberikan kepada Claire. Minuman itu semacam mekanisme molekul yang bisa mengendalikan mikroorganisme. Jika Shuichi meminum itu, maka kembali akan menyatu kepalanya. Lalu, alien pun menyuruh Shuichi memasang kepala boneka monster itu dengan benar biar bisa tersambung kembali. Claire pun meminta izin untuk keluar dari tubuh monster boneka dan diizinkan oleh alien, dan Claire pun terkejut kalau tubuh tersebut bukan milik alien. Karena alien sesungguhnya tidak memiliki wujud, makanya menggunakan tubuh manusia supaya bisa beradaptasi di bumi. Alien menjelaskan kalau dirinya adalah makhluk asing. Kemudian alien mengatakan kalau ia mempunyai kekuatan dan alien bisa berubah wujud menjadi seperti keinginannya. Ketika Claire menonjokkannya, alien diam-diam sudah mengambil sehelai rambut Claire. Alien lalu menyantap rambut milik Claire, dan dalam sekejap alien pun berubah menjadi Claire. 誰にだってあると思うんですよね。まあ、よっぽど自分大好きな人は置いておいて。死ねばいい。なるほど。けど、変身願望ってあるじゃないですか。一つ質問。あなたは自分のことが好きですか？嫌いですか？もっと上のレベルの。あなたが望んだままの。 Claire auto kaget melihat perubahan alien. Rupanya Shuichi berubah menjadi boneka karena perbuatan dari alien dengan menggunakan obat. Alien berkata kalau Shuichi berubah sesuai keinginannya sehingga memicu evolusi tubuh berdasarkan hasrat seseorang. Seperti itulah efek obat tersebut. Lalu mendengar perkataan alien, sontak saja membuat Shuichi kesal. Sebenarnya ia tidak menginginkan menjadi monster boneka. Shuichi pun tak ingat kalau dirinya pernah meminum obat itu, dan akhirnya Claire pun tahu siapa biang kerok sebenarnya. Claire pun menyuruh alien untuk tidak memakai dirinya sebagai perubahan wujud, dan karena Claire tidak menyetujuinya, alien pun kembali menjadi wujud semula. Alien berusaha menolong Shuichi sehingga ia kembali dalam bentuk manusia. Melihat perubahan Shuichi, Claire pun menjadi senang dan langsung memeluk Shuichi.
Kemudian alien bilang kalau mereka sedang dalam perjalanan untuk menuju ke planet asalnya supaya menjelajahi alam semesta dalam waktu yang lama. Tubuh fisik sangat mengganggu, jadi mereka menyimpan mental dan pengetahuan ke dalam bentuk data dan wujud mereka dalam bentuk koin. Tetapi pesawat mereka rusak karena dimakan oleh usia hingga mereka terdampar di planet bumi dan hasilnya teman-temannya pun tersebar. Alien tidak bisa memperbaiki pesawatnya atau mencari teman-temannya. Kemudian alien ingin menjadikan Claire dan Shuichi sebagai kolektor untuk mencari teman-temannya. Tentu saja, alien akan memberikan hadiah kepada Claire dan Shuichi atas jasa mereka. Jika mereka memberikan 1 koin, alien akan memberikan obat untuk bisa berubah, dan kalau bisa mengumpulkan 100 koin, Claire beserta Shuichi bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat. Kemudian Claire bertanya sesuatu yang hebat seperti apa? Sejak alien datang ke bumi, ia ketagihan membaca manga serta nonton film atau anime. Alien menyuruh keduanya bisa berubah menjadi raksasa lalu menghancurkan kota, bahkan menghancurkan planet dengan jentikan jari. Kalau tetap menjadi manusia, tidak akan bisa melakukan perubahan semacam itu. Lalu Claire berkata, Shuichi sebelumnya tidak pernah melihat koin tersebut. Apakah ada seseorang yang membuatnya meminum obat? Mendengar hal itu, alien pun pura-pura tidak tahu dan ia pun mengalihkan pembicaraan. Alien juga mengatakan kalau koin bisa memberikan kekuatan dengan mengorbankan semuanya. Sebelum setuju mengerjakan tugas dari alien, Claire dan Shuichi akan memikirkan terlebih dahulu. それは力と引き換えにそんな悪い人がいるんですか？まあとにかく参加するしないは自由ですから。そうね。考えてみるわ。 Selanjutnya, Claire dan Shuichi sedang menuju hutan untuk mencari koin. Kondisi tempat mereka berada seperti semak belukar. Kalau ada orang di sana, mungkin saja adalah monster. Jika mereka menemukan lawan duluan sebelum dia sadar, mereka harus menyerang terlebih dahulu. Mengetahui hal itu, Shuichi jadi marah sebab menurutnya sebelum bertarung harus mengenal apakah lawan tersebut baik atau tidak. Kemudian, Claire mengerti pemikiran Shuichi dan Claire teringat dengan perkataan alien. Ia memberitahu Claire dan Shuichi bahwa ada banyak koin di sana. Tetapi di antara gunung seluas itu, mereka tidak bisa menemukan koin dengan mudah. Berapa banyak monster yang pastinya akan mencari koin di sana. Juga berapa banyak jumlah kolektor di sana, di antara mereka siapa saja yang berbahaya. Oleh sebab itu, mereka pun membutuhkan informasi. Jika mereka menemukan lawan, maka Shuichi harus segera berubah. Bisa saja Shuichi dan kawan-kawan menemukan musuh duluan. Karena Shuichi memiliki penciuman sangat tajam, tempat itu berlawanan dengan kota, jadi mereka harus menyembunyikan identitas di sana. Sebab kalau bertemu musuh dan identitas terbongkar, keseharian mereka pun akan terancam. Musuh akan membongkar identitas, kalau itu terjadi, mungkin keluarga dan teman-teman mereka akan terlibat dalam pertarungan. Kemudian Shuichi merasa ada seseorang di tempat itu, dan ia pun melarang Claire untuk pergi. Lalu Shuichi berubah menjadi monster boneka dan Claire masuk ke dalam tubuh monster boneka tersebut. Mereka pergi menuju tempat monster itu berada dan monster tersebut bernama Sanbe Tadanori. Keduanya pun sedang bersembunyi di balik pohon. Akhirnya mereka pun mengambil resiko dan berhadapan langsung dengan Sanbe. Ketika melihat wujud monster Sanbe, Shuichi merasa takut dengan tangan monster berbentuk pedang. Shuichi takut kalau kepalanya bisa ditebas dengan mudah. Kemudian Sanbe berbicara, baru kali ini ada orang yang berani mendekati dirinya. Sejauh itu, Sanbe merasakan keberadaan beberapa kolektor langsung lari saat melihatnya. Claire mengatakan kalau ia tidak berniat menjadi musuh Sanbe. Claire hanya ingin bicara kepadanya untuk mengajak bekerja sama. Akan tetapi, Sanbe tidak sama dengan mereka. Sanbe tidak menginginkan koin, melainkan kekuatan. Sewaktu Sanbe bertemu dengan alien dan ia meminta kekuatan, ketika dalam bentuk monster, Sanbe menjadi sangat kuat hingga membuatnya haus darah. Kedatangannya ke hutan tersebut supaya bisa melakukan aksinya karena Sanbe mendapatkan informasi dari alien. Jika ingin melakukan keinginannya, maka Sanbe harus pergi ke hutan. Kemudian, Sanbe sangat menyayangkan kalau monster boneka adalah seorang perempuan. Sanbe belum menyadari kalau satu tubuh boneka memiliki 2 kepribadian, yaitu Shuichi dan Claire. Karena keinginan Sanbe untuk bertarung sangatlah kuat, ia tidak akan pandang bulu,
Baik itu perempuan ataupun pria, semua akan Sanbe hajar. Kemudian terjadilah pertarungan kedua monster, akan tetapi monster boneka tidak sebanding dengan musuhnya. 私は耐えた。一つ答えが出た。なんて力。いい感じだ。今の一撃、普通の人間であれば即死するほどの威力だった。この手応え、今度は完璧に。来るよ。 Claire merasa tidak akan bisa menang dan mengajak musuhnya berdiskusi. Sepertinya Sanbe tidak bisa diajak berdiskusi dan kelihatan ingin menyerang boneka monster. Karena dirasa mereka dalam bahaya, Claire dan Suichi pun sepakat untuk menyerang. Monster boneka kemudian mengeluarkan pistol dan ketika ingin diserang Sanbe, mereka menembakkan peluru. Akibat dari kejadian itu, Sanbe jadi tahu kalau tubuh monsternya bisa menahan peluru tetapi tangannya terluka parah. Kemudian Sanbe berubah wujud menjadi manusia. Monster dalam wujud manusia mengatakan kalau pistol milik monster boneka bukanlah pistol biasa. Sanbe bisa menebak targetnya dan bereaksi terhadapnya. Walau Sanbe merasakan keraguan dari monster boneka, ia tetap mengetahui bahwa monster boneka siap untuk membunuhnya. Claire terkejut kalau Sanbe membongkar identitasnya kepada monster boneka. Karena itu adalah aturan yang Sanbe ikuti sebab monster boneka telah menerima duel maut itu. Lalu sekarang giliran Sanbe berniat menyerang monster boneka. Sanbe mengagumi kekuatan, makanya ia mempelajari berbagai seni bela diri. Akan tetapi, seni bela diri adalah teknik menggunakan tubuh manusia sehingga tidak efisien kalau digunakan dengan tubuh monsternya. Jadi, Sanbe sebagai monster menciptakan seni bela dirinya sendiri. Menurutnya itu belum sempurna dan tidak seimbang, tetapi Sanbe tetap ingin memperlihatkannya kepada monster boneka. Kemudian monster boneka menyadari kalau Sanbe akan menyerang dan mereka pun memutuskan untuk segera berlari. Dengan sigap, Sanbe melayangkan pedangnya, namun monster boneka berhasil kabur dari sana dan Sanbe menyadari kalau akurasi serangan bela dirinya tidak tepat. Tidak bisa digunakan dalam pertarungan nyata, Sanbe pun terus berjalan mencari keberadaan monster boneka. Sanbe merasa kalau musuhnya belum jauh dari tempat dia berada, dan Sanbe pun menyuruh monster boneka segera keluar karena pemenangnya belum ditentukan, jadi mereka harus lanjut bertanding. Tiba-tiba monster boneka memeluk tubuh Sanbe dengan erat. Muncullah sosok Claire dengan mengarahkan pistol ke tubuh Sanbe, dan Sanbe mengerti situasinya sudah kalah, ia pun memutuskan untuk kembali dalam wujud manusia. 何をしている。二人いる。目の前にいるのが変身した収集者。負けを認めよう。僕は人殺しなんか。Suichi tidak menyadari perubahan wujud Sanbe yang tepat mencengkeramnya. Claire pun memperingatkan Suichi hingga ia sadar dan melepaskan tubuh Sanbe. Sanbe menjadi pingsan dan itu membuat Suichi merasa bersalah. Kemudian Sanbe sadar dari pingsan dan meminta dirinya dibantai oleh Claire dan Suichi sebab dirinya sudah kalah. Menurut Claire, tidak ada untungnya mereka membinasakan Sanbe, namun meski begitu mereka terpaksa melakukan duel maut untuk bertahan hidup. Waktu itu, ada seseorang yang diam-diam memotret Claire dan kawan-kawan, namun mereka tidak sadar sama sekali. Lalu Claire meminta handphone milik Sanbe, akan tetapi Sanbe tidak memilikinya dikarenakan adanya handphone membuat Sanbe tidak kelihatan gagah. Claire pun meminta alamat tempat tinggal Sanbe dan seketika muncul monster aneh. Ia penasaran dengan Claire dan kawan-kawan. Karena monster katak berlawanan dengan arah angin, Suichi tidak bisa mencium aromanya. Monster katak pun mengancam untuk tidak kabur sebab dia sudah mengambil foto Claire dan kawan-kawan. Jika Claire dan kawan-kawan menuju kota, monster katak bisa menemukan mereka dan monster katak mengatakan kalau Claire dan kawan-kawan sekarang adalah budaknya. Kemudian Sanbe kembali berubah wujud menjadi monster dan sepertinya Sanbe ingin berkelahi lagi tetapi targetnya berubah menjadi monster katak. Sanbe dengan wujud monsternya dengan cepat membumi hanguskan monster katak dan melihat kejadian itu membuat Claire ngakak. Ia salah paham mengira monster katak sama kuatnya dengan Sanbe. Ternyata dugaan Claire salah
karena Sanbe sangatlah kuat, tidak bisa disandingkan dengan monster katak. Kemudian Claire mengajak Sanbe bekerja sama dengan mereka untuk mencari koin. Jika Sanbe mau bekerja sama dengan mereka, maka Sanbe bisa mendapatkan pengalaman yang mendebarkan, dan Sanbe pun setuju dan akan ikut menjadi anggota dari Claire dan Shuichi. Lalu Sanbe bertanya mengenai hubungan Shuichi dan Claire. Shuichi kemudian menceritakan dirinya berubah menjadi monster boneka, kemudian Claire masuk ke dalam tubuh monsternya dan bertarung. Kali ini Shuichi tidak melakukan apapun, oleh sebab itu Claire mengubah rencana. Claire tidak suka kalau Shuichi meninggoy sendirian. Kalau harus mati, Claire pun ingin mati bersama dengan Shuichi. Sanbe menganggap Shuichi adalah pria sejati, jadi ia setuju untuk membantu mereka. Sanbe bersumpah atas hidupnya untuk berjuang bersama dengan Claire dan Shuichi. Claire memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Claire sudah tahu target mereka selanjutnya dari data handphone milik monster katak. 盾に別れたのもあの女の案か。それは違うわ。お前は男だな。分かった。私はあの作戦嫌いよ。どうせ死ぬなら週一と一緒がいいの。自分がおとりになるから私に逃げろって言ったの。だから私がそれをアレンジした。 Selanjutnya kelompok kolektor koin sedang rapat. Mereka mendiskusikan bagaimana cara memperoleh koin dan bernegosiasi dengan alien itu untuk mengakhiri permainan konyol tersebut. Kemudian pemimpin kolektor bernama Sayaka Koyanagi memperkenalkan monster boneka sebagai rekan kerja baru mereka. Flashback ke beberapa hari sebelum Claire dan Shuichi bergabung dengan kelompok kolektor lainnya. Di sekolah, Claire menghubungi seseorang bernama Ikeuchi yang merupakan korban monster katak. Claire berkata kalau ia ada di pihak Ikeuchi. Claire mengirimkan foto monster katak yang sudah meninggoy dan Claire ingin bergabung dengan kelompok lelaki itu, lalu Ikeuchi menyetujuinya. Kemudian, Claire tidak mengetahui di balik alasan kelompok tersebut menginginkan koin. Claire hanya butuh informasi dari mereka, sehingga memudahkannya untuk mendapatkan banyak koin. Shuichi bertanya soal Sanbe, apakah ia bersedia bergabung dengan kelompok kolektor lain? Akan tetapi, Claire sudah menanyakan sebelumnya, dan Sanbe tidak ingin terlibat dengan kelompok tidak jelas. Sanbe hanya bersedia membantu dan melindungi nyawa Claire dan Shuichi saja. Sekarang, Claire serta Shuichi memerlukan banyak bidak supaya memperoleh banyak informasi. Kemudian, Claire merasa kalau kakaknya berada di dalam hutan, karena waktu itu kakaknya Elena sedang berbicara dengan seseorang di telepon. ねえ、僕とクレアが会ったのは本当に偶然なのかな。クレアのお姉さん、彼女は僕を化け物に変えたのは自分だと言った。そしておそらく姉にも仲間がいる。電話で誰かと話していたから。 Kemungkinan Elena mempunyai teman, dan kembali ke masa depan, Sayaka pun menyuruh monster boneka berubah menjadi manusia. Sayaka menjelaskan untuk bergabung dengan kelompok mereka, dan untuk menjaga rahasia mereka, monster boneka harus membuat kontrak khusus. Kalau untuk melakukan kontrak itu, monster boneka harus merubah wujud jadi manusia. Jika tidak, maka monster boneka tidak akan diizinkan bergabung. Kemudian monster boneka meminta untuk berpikir terlebih dahulu, dan akhirnya Claire memutuskan kalau ia sendiri akan membuat kontrak sedangkan kostum monster boneka tidak. Claire hanyalah manusia biasa, tetapi monster boneka adalah kolektornya. Lalu Sayaka pun mengajak Claire ke sebuah ruangan untuk melakukan ritual, dan sebelumnya Sayaka bertanya alasan Claire ingin masuk ke dalam kelompoknya, padahal Claire bukan kolektor koin. Claire menjawab kalau ia ingin bertemu dengan Elena karena dialah penyebab kematian orang tua mereka dan menyebabkan Shuichi menjadi monster boneka. Ternyata Sayaka mengenal Elena, tetapi ia tidak memberitahu secara jelas kepada Claire yang belum menjadi anggota resmi. Kemudian ritual dilakukan dengan memakaikan kalung yang terbuat dari rambut Sayaka ke lehernya Claire. Orang lain tidak akan bisa melihat kalung itu di leher Claire. Dengan begitu, Claire resmi menjadi anggota dan tidak akan bisa membongkar rahasia kelompok. Sebab jika Claire melakukan hal tersebut, akan membuat ia meninggoy. Selanjutnya, Sayaka menjelaskan hubungannya dengan Elena adalah teman sekelas. Semenjak insiden gurunya meninggoy, Sayaka memutuskan untuk pindah sekolah, dan di sekolah barunya, Sayaka bertemu dengan Elena hingga menjadi teman sekelas. Setelah Sayaka tidak mau berhubungan dengan orang lain karena insiden itu, Elena mendekatinya lalu mengajaknya bicara.
Elena sangat baik kepada Sayaka, jadi Sayaka tidak percaya dengan tuduhan Claire terhadap Elena. Kemudian, Shuichi merasakan aroma mencekam di sekitarnya. Aroma itu menandakan kalau kekuatan mereka sangat dahsyat, berbeda dengan kekuatan Shuichi. 一人じゃない二人三人まさかこれが何？この匂いは絶望的な力の差この人たちから匂いだけでもわかる本能的な格の違い Chihiro merasa sangat cemas mengetahui aroma dompetnya berada di tangan Subaru. Chihiro takut apabila identitasnya diketahui keluarganya akan mendapat masalah. Akan tetapi, tiba-tiba muncul Subaru di depan Shuichi dan kawan-kawan membuatnya menjadi panik. Subaru merasa kenal dan juga kesal dengan menggunakan monsternya menangkap monster boneka beserta Chihiro hingga membuatnya remuk. Lalu Claire dan Youta mencari Shuichi yang menghilang. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang mengerikan. Claire dan Youta memutuskan untuk pergi ke arah suara itu berasal. Kemudian Subaru mengeluarkan monster ayah ibunya untuk menyerang monster boneka yang sudah berubah wujud menjadi siluman kucing. Siluman kucing sangat lincah, bahkan bisa memukul monster ayah ibu. Akan tetapi monster ayah ibu bukanlah monster yang lemah, mereka pun menghantam siluman kucing hingga terjatuh. Terjadi gejolak di dalam tubuh siluman kucing masih bingung dengan identitasnya, apakah sebagai Shuichi atau dirinya adalah Chihiro. Lalu siluman kucing bangkit kembali, ia pun merasa kesal melihat Chihiro diperlakukan seperti sampah oleh Subaru. Walaupun siluman kucing dihempaskan terus-menerus, ia tetap balik melawan dan siluman kucing berhasil membuka persembunyian bocah Subaru dan berniat menembaknya. Saat merasa terpojok dengan kekuatan monster ayah ibu, Subaru ingin menonjok siluman kucing namun dihentikan oleh Elena. Baik monster ayah ibu maupun siluman kucing tak bisa melepaskan diri dari Elena dan pertarungan pun jadi terhenti. Kemudian, Chihiro mendapatkan bayangan dari masa lalu Shuichi bersama Elena. Ia pun menghentikan Shuichi untuk tidak menembak Elena. Seketika, siluman kucing terjatuh dan Elena membawa Subaru pergi meninggalkan siluman kucing. Kemudian Madoka melakukan negosiasi kepada Shuichi dan kawan-kawan. Madoka meminta koin milik Shuichi dan kawan-kawan dan sebagai imbalannya mereka akan diberikan fasilitas memadai. Namun jika Shuichi dan lainnya menolak, maka Madoka dan seluruh monster akan membantai mereka tanpa sisa. Kemudian, Madoka membahas mengenai rekannya yang telah dibunuh oleh Shuichi dan kawan-kawan. Madoka meminta dari pihak mereka menyediakan satu orang yang akan dibunuhnya sebagai ganti dari monster lipan. Claire bertanya, bagaimana dengan teman mereka yang telah dikalahkan oleh Madoka? Madoka tertawa dan mengatakan Claire sangat licik. Madoka merasakan aura pembunuh dari mata Claire dan ia akan melepaskan si Eneng dari hukuman. Madoka pun memberikan kelompok mereka waktu untuk membahas siapa yang akan dijadikan tumbal. Kemudian kelompok Shuichi mulai berdiskusi mengenai langkah yang akan diambil selanjutnya. Dan terjadilah selisih pendapat di antara para kawanan itu. Yota mengatakan ia akan melawan geng Madoka, sementara Ikeuchi mulai insecure dikarenakan mereka mustahil bisa menang. Dengan wajah licik, Claire menengahi pertengkaran antara pemilik koin. Claire pun mengatakan kalau Ikeuchi akan dijadikan tumbal, setelah itu mereka akan lari. Namun Ikeuchi ketakutan dan ia pun mulai menangisi nasib dirinya. Melihat adegan itu, Miku mengatakan kalau ia akan menghilang menggunakan kekuatannya, lalu Miku akan membunuh Madoka sehingga tim mereka bisa melarikan diri. Sayaka menolaknya dan mengatakan kalau ia tidak akan meninggalkan Miku. Lalu Sayaka mencari keberadaan Isao di mana. Claire pun menyusul Isao yang sedang merenung di atas bukit. Claire menghampiri Isao yang sedang meratapi dirinya. Claire meminta Isao untuk menumbuhkan bibit bunga menjadi taman bunga yang lebar. Setelah itu, Shuichi datang menemui Claire dan Isao di atas bukit. Shuichi pun melihat sebuah taman bunga yang besar dan ia mendekati si Eneng. Shuichi bertanya,
apa yang bisa dilakukannya untuk membantu Claire, dan si Eneng menjawab kalau Suichi tidak perlu berbuat apa-apa. Suichi adalah anak yang baik, maka tangannya tidak boleh kotor seperti Claire. Suichi pun merasakan penderitaan Claire dan ia pun langsung memeluk si Eneng. Suichi mengatakan akan melakukan sesuatu untuk membantu Claire karena mereka adalah satu. Mendengar ocehan Suichi, Claire auto terharu dan ia pun merasakan kebahagiaan saat bersama sang bocah. Ternyata Ikeuchi mendengarkan rencana yang akan dibuat oleh Claire dan Isao. Ikeuchi melarikan diri dan mengatakan akan bergabung dengan tim Madoka. Namun ketika Ikeuchi hendak mengatakan rencana Claire, ia mati mendadak karena melanggar kontraknya. Madoka pun panik mengetahui tim Suichi melarikan diri dari hutan. Madoka mengejar tim Suichi, namun ia terhalang asap dari kebakaran kebun bunga yang ada di hutan. Rencana Claire dan Isao berhasil, mereka membakar bunga beracun di hutan agar asapnya terhirup oleh musuh. Madoka dan kawan-kawan merasakan dampak asap racun dari kebakaran itu. Claire sudah menduga kalau Madoka tidak akan membiarkan teman-temannya. Sang monster amat setia kawan dan ia memilih menyelamatkan timnya meski ia harus mati. Madoka! お前らを見捨てね動けるやつだけでもえお前ら先に逃げろ 何言ってんだまずはリーダーのお前か Setelah rencananya berhasil, Claire dan yang lainnya pun berhasil melarikan diri dan Sayaka tidak menyangka kalau si Eneng memiliki sisi yang menakutkan. Claire menjelaskan pada Sayaka kalau dirinya harus bertindak kejam demi menyelamatkan sang kakak. Claire pun baru menyadari alasan Elena memberikan koin padanya. Elena ingin Claire menyelamatkan dirinya dari pengaruh alien. Awalnya Claire amat polos dan tidak mengetahui apapun. Claire mengira kalau Elena orang jahat yang mampu membunuh orang tua mereka. Namun Claire tidak menyadari kalau Elena amat tersiksa ketika berhadapan dengan kekuatannya. Hal tersebut yang membuat Claire bertekad akan membebaskan sang kakak dari belenggu jahat. Sini perlihatkan adegan alien bersama Elena. Alien mengatakan kalau Claire dan Suichi mencari keberadaan Elena. Mendengar ocehan alien, Elena auto berubah menjadi monster dan hendak mencekik lehernya. Elena mengatakan jika ia membunuh alien, maka konflik di antara mereka akan terselesaikan. Namun alien menjelaskan kalau hal tersebut percuma dikarenakan tragedi telah dimulai sedari awal. Berpindah pada hutan, Sayaka dan yang lainnya sedang menunggu di bukit. Mereka masih ragu apakah Madoka sudah mati atau belum. Terjadi selisih paham di antara kawanan Suichi hingga akhirnya Sayaka memutuskan kalau mereka akan berpencar. Setelah meninggalkan hutan, Sayaka bersama Miku curcol bareng mengenai insiden di hutan. Sayaka merasa bersalah karena telah melibatkan rekan-rekannya. Namun, Miku mencoba menenangkan sang leader agar ia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Di tempat lain, Yota membeli minuman dingin dan memberikannya pada Isao. Yota meminta sang bocah agar mendinginkan kepalanya sejenak. Isao menangisi perbuatannya karena telah membunuh Madoka and the gang yang ada di hutan. Isao tak menyangka mengapa Claire sangat tenang setelah membunuh kawanan monster di hutan. Sementara Suichi terlihat biasa saja seperti tidak ada kejadian. Isao dan Yota menduga kalau Claire dan Suichi telah terbiasa membunuh orang lain. Beralih pada Claire dan Suichi, mereka curcol mengenai perasaan timnya. Terkadang Suichi berpikir kalau timnya sebaiknya mati agar tidak tersiksa dengan kekuatan jelmaan monster. Si Eneng mengerti perasaan Suichi dan ia pun auto memeluknya. みんなのことを思ったら死んでてくれた方がいいなって少し思ってしまって、その相手が生きてたらこの後もずっと怯えて生きていかなきゃならないんだなって。だから多分これは僕の意志だ。君も知ってるよね。ごめん、私が秀一を巻き込んだから。そうじゃないよ。 Claire mencoba menghibur Suichi agar ia tidak berpikiran yang aneh-aneh lagi. Esok harinya, setiba di sekolah, Suichi dan Claire melihat Chihiro dan ternyata mereka satu sekolah. Ketika jam istirahat, Chihiro mengajak Suichi ngobrol bareng di loteng sekolah. Suichi meminta agar Chihiro tidak menyapanya saat di sekolah dikarenakan keadaan mereka masih dalam keadaan danger.
Oleh karena itu, Suichi ingin berhati-hati. Hari demi hari terlewati dan tidak terjadi hal apapun ketika di sekolah, namun Suichi tidak pernah melihat keberadaan Abukawa di kelas maupun di sekolah. Suichi bertanya mengenai Abukawa pada teman-teman sekelas, namun mereka tidak mengetahui keberadaannya. Lalu Nana memberitahu kalau mayat Abukawa ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan terbakar. Setelah itu Suichi pun langsung menemui alien dan dia mengatakan akan mengumpulkan 100 koin agar teman-temannya terbebas dari belenggu monster. Kemudian, Suichi pun pergi diikuti oleh kawanan Madoka dan ia hendak membunuh sang bocah. Tanpa pikir panjang, Suichi mampu membantai kawan Madoka hingga mati dan Suichi menyadari kalau Abukawa adalah kawanan dari sang monster. Beralih pada alien, ia teringat masa-masa ketika pertama kali mendarat di bumi. Alien bertemu sosok wanita bernama Honoka dan ia sangat baik kepadanya. Honoka memberikan alien makan dan mereka ngobrol bareng. Awalnya alien tidak tertarik mencari teman-temannya, namun Honoka memberikan usul padanya. Honoka meminta alien meletakkan koin di vending mesin agar ditemukan oleh orang lain dan setelah itu alien akan mengabulkan permintaan orang tersebut, maka keinginannya akan tercapai. Setelah mendengarkan wejangan si Eneng, alien pun memutuskan untuk menjalankan ide dari Honoka. Honoka menunjukkan foto teman-temannya yang akan membantu alien nantinya, dan di dalam foto itu terdapat wajah Suichi dan juga Elena. あなたのことを話せば協力してくれると思うの。いいですけど、こう見えて人見知りなんで。これが君の願った未来かい？友達？人間は素晴らしい。とても優しくて、とても残酷だ。大丈夫よ。みんないい人だから。確かに。 Sini diperlihatkan pada markas Elena dan timnya. Elena bersama dengan seorang pria bernama Kaito dan ia adalah teman dari Honoka. Mereka bertujuan untuk mengumpulkan 100 koin sama seperti Suichi. Kaito sedang meratapi masa lalunya yang kelam dan mengingat kejadian ketika ia SMA dahulu. Sebelumnya, Kaito mengajak kawan-kawannya untuk bertemu agar nostalgia bareng. Namun ketika mereka bersama, Kaito pun mencari sosok Honoka. Elena menjelaskan kalau Honoka telah menghilang semenjak ayahnya bermasalah. Kaito tak terima dan ia ingin mengungkapkan misteri di balik hilangnya Honoka. Akan tetapi, kawan-kawan tak setuju dan mereka telah mengikhlaskan Honoka. Kaito amat kecewa dan ia pun berusaha mencari tahu sendiri mengenai info Honoka. Selang beberapa waktu, Kaito baru menyadari kalau sosok teman mereka bernama Aiko mirip dengan sifat Honoka. Lalu Kaito mengumpulkan kawan-kawannya dan membahas mengenai Honoka yang berubah menjadi Aiko. Pacar Aiko bernama Naoto tidak mempermasalahkannya dan ia tidak mau ikut campur. Begitu juga dengan Suichi dan Elena, mereka pun memilih untuk bungkam. Tak terima diabaikan, Kaito pun mengambil jalannya sendiri dan ia pun menghampiri Aito. Kaito membongkar kedok Aiko dan mengatakan kalau ia mengetahui Honoka telah membunuh Aiko. Dengan pasrah, si Gemoy pun mengatakan kalau ia adalah Honoka. Tanpa basa-basi, Kaito membunuh Aiko agar Honoka meninggalkan dunia yang fana ini. Setelah itu, Kaito pun menggantung mayat Aiko di pohon. Ternyata, Kaito baru mengetahui fakta melalui Naoto tentang kematian Aiko. Aiko meninggalkan surat buat Honoka dan menyatakan kalau ia akan bunuh diri karena tak tahan dibully. Honoka mengetahui fakta kalau Aiko telah mati dan ia meminta pada alien agar mengabulkan keinginannya. Honoka ingin ia berubah menjadi Aiko agar orang-orang tidak bersedih mengetahui fakta si Eneng bunuh diri. Setelah mengetahui fakta sebenarnya, Kaito pun meminta kekuatan pada alien agar teman-temannya melupakan insiden mengenai Honoka dan Aiko. 俺だけがほのかに消えてほしくなかったからだから殺したのか俺はほのかが消えるのが許せなかったからだってもうあの子はどこにもいないから。みんな消えてしまえ Oleh karena itu, Suichi kehilangan ingatannya dan tidak mengetahui alasan dirinya berubah menjadi monster. Beralih pada Suichi dan Claire, ia bertemu dengan Chihiro dan Yota. Suichi meminta semua koin yang dimiliki Chihiro dan timnya. Suichi dan Claire akan mengakhiri permainan game tersebut agar timnya kembali menjadi sosok orang biasa.
Chihiro dan Yota mengatakan akan bertemu dengan Shuichi di parkir mall ketika mereka menyerahkan koinnya. Lalu Sayaka melepaskan kontrak yang ada pada leher setiap timnya. Namun, Sayaka and the Gang berniat menyerahkan koin tersebut pada Elena dan mereka tak ingin Shuichi terlibat. Shuichi pun mencium bau yang mencurigakan dan mencari tahu kebenarannya. Akhirnya, Shuichi mengetahui lokasi Chihiro dan Elena berada melalui Yota. Begitu juga dengan si Eneng yang bergegas menuju TKP bersama Nana menggunakan sepeda. Setibanya di lokasi, Shuichi telah melihat kalau koin berada di tangan Elena dan Shuichi ingin mengetahui fakta yang sebenarnya dan bertanya langsung pada Elena, tetapi Elena menolak memberikan penjelasan pada Shuichi dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Tak lama, Claire pun datang dan bergabung bersama Shuichi melawan Elena. Honoka berada di sana dan ia pun membangkitkan kembali ingatan Shuichi. Shuichi menyadari kalau selama ini Elena telah menolongnya dengan cara menyegel ingatan sang bocah. Elena ingin agar Shuichi hidup normal seperti siswa lainnya, sedangkan Elena dan Naoto akan mengakhiri permainan dari sang alien. Ketika Honoka hendak menyerang Shuichi, Elena datang menyelamatkannya dengan cara membunuh bayangannya sendiri. Setelah itu, Elena berubah menjadi manusia normal dan ia pun terluka lumayan parah. Shuichi! Shuichi meminta Elena untuk berhenti karena ia akan mengakhiri game tersebut. Namun Elena menolaknya dan ia mengatakan akan menyelesaikan misi tersebut bersama Naoto dan rekan lainnya. Pada dasarnya, Elena tidak ingin Shuichi terluka dan ia meminta agar sang bocah tidak ikut campur. Setelah Elena pergi, Shuichi dan Claire bertekad menemukan di mana pesawat alien berada. Semuanya masih menjadi misteri bagi Shuichi dan ia ingin mengupas tuntas kejadian sebenarnya. Shuichi ditemani si Eneng pergi menjumpai Tadanor Sanbe. Kedua insan meminta Sanbe mengantarkan mereka menuju lokasi pesawat alien jatuh. Sang MC hendak mengungkap misteri di balik keberadaan alien bersama sang pujaan hatinya. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Wah, gimana guys? Kalian suka nggak sih sama alur cerita dari anime Gleipnir ini? Coba deh tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Menurut Minchan, Gleipnir ini merupakan anime yang membawa suatu kutukan, di mana dalam Gleipnir sendiri adalah anime yang fokus terhadap pertarungan yang cukup dewasa. Sekaligus, anime ini membawa drama bergejolak dan drama yang cukup unik untuk kita nikmati. Tapi secara keseluruhan, kalian dapat menikmati teka-teki yang diberikan dalam anime ini. Minchan secara pribadi sangat merekomendasikan anime ini karena banyak banget hal-hal menarik yang bisa didapatkan, terutama dalam hal misteri kehidupan. Oke lah, Minchan rasa cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika channel Minchan menghibur dan pastinya jadi makin rame. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah! ようこそ身の程知らずのバカ野郎